Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bergabung anak-anakku sekalian 12 OTKP 1, OTKP 2, dan silakan bergabung 12 OTKP 3. Ya, materi sebelumnya adalah kita membahas tentang perjalanan dinas, ya, agenda pimpinan. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selesai, ya. Ibu harapkan kalian mengikuti, semoga bisa dilancarkan kegiatan hari ini, ya. Oke, kita mulai. Untuk pertemuan hari ini adalah KD 3.20 menerapkan penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan. KD 4.20 melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan. Jadi sebenarnya kalau yang berkaitan dengan penyimpanan mungkin kalian sudah belajar ya di kelas 1 tentang kearsipan, ya. Cuma materi saat ini dikaitkan dengan humas dan keprotokolan. Baiklah, kita lanjutkan, kita bahas. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian belajar, diharapkan siswa dapat menyebutkan definisi dokumen, lalu yang kedua siswa dapat menyebutkan penggolongan dokumen, humas dan keprotokolan, lalu yang ketiga siswa dapat menyebutkan peranan dokumen humas dan keprotokolan kantor, lalu yang keempat dapat melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan. Oke. Nah, sekarang pengertian dokumen itu sendiri, ya. Dokumen kalau menurut bahasa Inggris ya dari kata dokumen, sedangkan bahasa Indonesia juga dokumen di situ adalah termasuk surat penting yang tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Itu yang dimaksud dengan dokumen. Oke. Nah, sekarang penggolongannya. Di sini ada warkat biasa. Apa sih sebenarnya warkat biasa itu? Ya, warkat biasa itu apabila sudah digunakan dia tidak mempunyai arti lagi, ya. Misalnya adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kalian mengirim surat lamaran pekerjaan lalu sudah diproses, itu tidak perlu disimpan kembali. Lalu yang kedua, ada yang disebut dokumen yang tidak penting, non esensial. Ini kegunaannya bersifat sementara dan bisa digantikan secara berkala. Misalnya apa ini? Ya, kalau di sekolah misalnya absensi misalnya ya untuk tahun berikutnya, ya itu tidak bisa digunakan kembali gitu ya. Itu yang tidak penting. Lalu yang ketiga, ada dokumen penting yang kaitannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang, mempunyai nilai guna yang sangat besar. Nah, kalau di perusahaan misalnya pendirian surat izin perusahaan, nah itu harus punya, ya. Dan dokumen atau yang berikutnya adalah dokumen atau warkat yang sangat penting atau vital. Ini punya nilai sejarah dan ilmiah dan dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya. Nah, contohnya kalau di dokumen negara misalnya teks proklamasi, ya itu sebagai dokumen yang berkaitan dengan sejarah dan akan selalu disimpan, ya. Itu adalah penggolongan dokumen. Nah, sekarang dari segi peranannya, dokumen humas dan keprotokolan ini fungsi sebagai apa peranannya? Sebagai bukti tertulis, ya. Misalnya bukti tertulis itu seorang karyawan atau seorang pegawai apabila dia ditugaskan atau melakukan suatu ini, dia diberikan surat tugas, nah itu bisa dijadikan bukti tertulis bahwa yang bersangkutan memang dia ditugaskan untuk itu. Lalu yang kedua sebagai alat pengingat, ya nggak semua orang bisa mengingat semuanya, ya. Maka untuk menjaga-jaga hal itu tidak terjadi kekisruhan, nah bisa surat itu, dokumen itu atau surat atau arsip bisa dibagikan sebagai alat pengingat. Lalu yang ketiga sebagai bukti historis, ya misalnya dokumen yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, pendirian organisasi, nah itu sebagai bukti historis. Lalu peranan yang berikutnya sebagai duta organisasi, ya. Mungkin kalau kalian belajar korespondensi, ada yang disebut fungsi surat sebagai duta organisasi, ya. Itu sama. Jadi
kalau kalian ingin menyampaikan suatu informasi, tidak perlu dengan datang sendiri ke perusahaan atau instansi bersangkutan, tapi cukup dengan membuat sebuah surat atau dokumen tersebut. Lalu yang berikutnya peranannya adalah sebagai pedoman. Ya, pedoman dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya ya surat perintah, surat tugas. Nah, itu sebagai pedoman. Kapan kegiatan itu dilaksanakan oleh yang bersangkutan, ya. Itu peranan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang pentingnya pengelolaan dokumen dalam suatu humas dan keprotokolan. Ya, berdasarkan fungsinya, arsip dibedakan, ada yang disebut arsip atau dokumen dinamis. Dinamis ini berarti bergerak ya. Otomatis digunakan dalam perencanaan pelaksanaan kehidupan kebangsaan, pada umumnya dapat dilakukan dalam kehidupan kebangsaan. Nah, ini dinamis ini juga ada dua, ya, arsip aktif dan arsip inaktif. Nah, apa yang maksud dengan arsip aktif? Di sini arsip aktif adalah dokumen atau arsip yang masih sering digunakan dan terus-menerus, ya. Berarti itu masih digunakan dan disimpannya juga tersendiri ya, karena suatu waktu pasti digunakan dan dicari kembali. Lalu yang berikutnya ada dokumen atau arsip inaktif, yaitu dokumen atau arsip yang tidak dipergunakan lagi secara terus-menerus. Maksudnya di sini frekuensinya sudah jarang atau tidak digunakan. Nah, biasanya sudah disimpan secara permanen ya. Lalu yang kedua di sini adalah menerapkan dan melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi humas dan protokolan. Di sini ada 3 sistem. Ya. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Maksudnya di sini setiap dokumen disimpan di suatu penyimpanan, di pusat penyimpanan dokumen. Ya, maksudnya apa? Misalnya di suatu perusahaan ada bagian keuangan, bagian kepegawaian, bagian pemasaran, bagian produksi. Semua arsip disimpan di unit yang sudah ditentukan, misalnya unit tata usaha. Itu ya maksudnya sentral. Jadi semua arsip ada di situ. Di semua unit arsip disimpan di suatu tempat tertentu yang sudah ditentukan. Nah, manfaatnya apa dengan menggunakan sistem sentralisasi ini? Mencegah duplikasi. Maksudnya apa? Karena pengawasannya sudah terpusat atau sentralisasi, jadi setiap dokumen yang memiliki kaitan dengan subjek tertentu disimpan pada ruangan penyimpanan dan peminjaman dengan sistem tertentu ya, terekam dengan baik. Jadi tidak ada namanya duplikasi atau penggandaan, atau di suatu tempat ada dokumen yang lain. Jadi hanya dokumen itu hanya di tata usaha. Yang kedua, dengan sistem sentralisasi, manfaatnya adalah layanan yang baik, ya. Karena penyimpanannya terpusat di suatu unit tertentu, otomatis beban kerjanya juga akan berkurang, ya. Dan ini sudah tenaga kerjanya juga sudah terlatih. Lalu yang kedua, adanya keseragaman. Ya, seluruh dokumen terpusat penyimpanan pengelolaan pada dasarnya akan dilakukan dengan keseragaman. Maksudnya di sini keseragaman di sini adalah dalam memudahkan dalam segi pengawasan, ya. Itu sistem sentralisasi. Ya, yang berikutnya ada sistem desentralisasi. Tadi yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Maksudnya apa di sini? Kalau desentralisasi, setiap unit atau bagian mempunyai tempat pengelolaan dan penyimpanan dokumen sendiri. Maksudnya apa? Misalnya di bagian keuangan, dia punya tempat pengelolaan dan penyimpanan dokumen sendiri. Begitu juga di bagian kepegawaian, mereka juga punya tempat untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen sendiri. Jadi beda dengan sistem sentral ya. Kalau sentral tadi semua unit yang ada di perusahaan menyimpan arsipnya di tata usaha di pusat. Tapi kalau yang desentral ini setiap bagian masing-masing punya tempat penyimpanan di sini tersendiri. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, karena di unitnya masing-masing otomatis dekat dengan pemakai, sehingga dalam penggunaannya juga mudah diawasi, ya. Lalu yang kedua, keuntungannya
Dengan sistem desentralisasi pada dasarnya cocok jika informasi dalam dokumen bersifat rahasia. Ya, karena di lingkup dia sendiri otomatis juga lingkupnya lebih kecil, mungkin dalam penyimpanan dokumen yang rahasia juga bersifat lebih aman ya, dibandingkan kalau kita menggunakan sistem desentralisasi. Sekarang sistem yang keuntungan yang ketiga adalah menghemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas. Nah, kenapa seperti ini alasannya? Nah, sekarang kalau misalnya arsip kita atau dokumen kita disimpan di sistem desentralisasi, otomatis kita juga akan mengangkut berkas-berkas kita disimpan di tempat yang terpusat itu ya. Otomatis juga tempatnya akan lebih jauh dengan unit yang bersangkutan. Lalu sistem yang ketiga, di sini ada sistem kombinasi, berarti kelemahan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Nah, untuk menghindarinya dengan menggunakan sistem kombinasi ini, ya. Maksudnya di sini kombinasi ada dokumen yang tetap ada yang disimpan di pusat, tetapi masing-masing unit juga menyimpan dokumen tersebut. Contohnya kalau yang disimpan di unit masing-masing adalah yang berkaitan dengan gaji, ya, lalu keuangan, kredit, dan catatan mengenai penjualan. Itu kalau mungkin yang disimpan di masing-masing unit ya. Tapi kalau yang disimpan yang terpusat mungkin dokumen-dokumen yang bersifat umum. Sekarang kita lanjut. Dalam penyimpanan dokumen administrasi kehumas dan keprotokolan, terdapat 5 jenis penyimpanan. Kalau tadi sistem, kalau Ibu tanya sistem berarti ada 3, sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Ya. Tetapi kalau Ibu tanyakan adalah 5 jenis penyimpanan, berarti salah satunya di sini adalah sistem abjad atau alfabet. Nah, jadi dalam sistem penataan dokumennya adalah menggunakan berdasarkan abjad yang dimulai dari A sampai Z, yaitu dengan pedoman peraturan mengindeks ya. Mungkin Ibu tidak akan membahas terlalu luas ya, karena ini sudah pernah diajarkan di kelas 10 yaitu pelajaran kearsipan. Ini kalau kita menggunakan sistem abjad. Nah, penataan dokumen dengan sistem abjad, di sini ada yang diperlukan adalah guide. Nah, guide itu berfungsi untuk membantu tugas dalam penyimpanan dan menemukan kembali arsip. Nah, guide itu sendiri ada guide utama, ada guide pembantu, dan guide keluar. Lalu ada folder, ya, folder campuran, folder individu, dan juga folder khusus. Nah, yang berikutnya persiapan dokumen berdasarkan abjad. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu memahami peraturan mengindeks. Bagaimana mengindeks nama perusahaan, ya. Itu di kelas 10 sudah pernah dibahas ya. Lalu yang kedua adalah melakukan persiapan lembar tunjuk silang. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan peralatan arsip. Itu yang perlu dipersiapkan. Nah, berikutnya apa keuntungan sistem abjad ini? Yang pertama adalah mampu menempatkan berkas pada tempat penyimpanan secara langsung. Kalau kita sudah mengindeks, kita tahu kodenya, misalnya bakti aksi, RS bakti aksi misalnya, di indeksnya apa misalnya. Nah, itu dari hasil indeks itu berarti kita pada saat menyimpan dengan kode itu yang kita gunakan. Terus yang kedua, petunjuk penataan berkas yang mudah dipahami dan sederhana. Nah, ini biasanya kalau organisasi yang belum terlalu rumit ya atau banyak menyimpan arsip, mungkin ini bisa digunakan. Lalu yang perlu keuntungan yang ketiga adalah tunjuk silang terbilang mudah untuk diterapkan ya, dibandingkan dengan menggunakan sistem yang lain. Nah, sekarang apa kerugiannya dengan sistem filing abjad atau sistem kearsipan dengan sistem abjad? Terdapat adanya suatu kemungkinan salah penempatan berkas apabila tidak mengikuti aturan secara konsisten. Maksudnya di sini pada saat membuat kode arsipnya ternyata salah, yaitu akan terjadi salah penempatan berkas ya, mungkin terbalik pada saat mengindeks ya. Lalu yang kerugian kedua, mudah mengubah beberapa alfabet dalam dokumen atau surat.
Lalu yang kerugian ketiga, tunjuk silang yang berlebihan dapat mengakibatkan penyimpanan dokumen yang cepat, penuh, dan sesak ya. Karena hanya berdasarkan kode aja yang kita jadikan patokan pada saat menyimpan. Nah, ini otomatis kalau kodenya sama, ini akan terjadi penumpukan ya. Itu kerugiannya. Nah, langkah-langkah dalam penyimpanan arsipnya dalam bentuk sistem abjad. Yang pertama adalah penampungan. Maksudnya kita terima surat masuk dulu, lalu diteliti, lalu kita indeks, apa indeksnya dan apa kodenya, lalu sortir, lalu kita melakukan sistem penyimpanannya. Sortir itu bisa dengan menyortir surat yang termasuk surat penting, surat rahasia, surat pribadi. Nah, ini disortir. Surat yang ditujukan kepada pimpinan ya, ini disortir. Jangan sampai pada saat menyerahkan kita salah menyerahkannya. Nah, prosedur penemuan kembali dokumen disimpan. Ya, penemuan kembali dokumen yang disimpan perlu adanya teliti arsip, izin bond peminjaman. Lalu bergeraklah menuju tempat penyimpanan. Nah, cari arsip ke piling kabinet sesuai dengan kode arsip. Jadi kalau misalnya ingin mencari, nah, diteliti dulu arsipnya. Lalu kita lihat bond peminjamannya ya. Jadi arsip itu sendiri kita bisa menyimpan, tetapi juga dengan mudah kita menemukan kembali. Itu yang dimaksud dengan arsipan. Ambil arsip yang diminta, tempatkan outguide atau offset di tempat arsip yang diambil, serahkan arsip kepada yang memerlukan. Jadi kalau itu bagaimana cara mencari arsip yang kita butuhkan ya. Itu adalah sistem abjad. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem nomor. Sistem nomor berarti yang kita lihat adalah dari segi nomor surat. Kalau tadi sistem abjad berarti kita lihat dari kalau surat masuk berarti kita lihat dari kop suratnya, kalau surat keluar berarti kita lihat dari alamat tujuannya. Kalau sistem nomor berarti kita lihat dari nomor suratnya ya untuk sistem penyimpanannya. Nah, persiapan penataan arsip berdasarkan nomor ya. Yang pertama adalah melakukan penyusunan pola klasifikasi dokumen, lalu menyiapkan peralatan dokumen. Ya. Nah, kalau dengan sistem nomor mungkin kita lihat bisa dari nomor suratnya dengan nomor surat yang sama mungkin bisa disimpan di tempat yang sama. Nah, kelebihan dengan sistem nomor ini apa? Ya, dapat digunakan untuk segala macam surat atau warkat atau dokumen. Lalu nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa adanya suatu batas. Ya. Lalu nomor dokumen dapat digunakan sebagai alat referensi dalam korespondensi. Nah, misalnya, maksudnya dalam menggunakan referensi dalam korespondensi ini maksudnya gini. Misalnya suatu instansi menerima surat lalu akan membalas, itu biasanya di kalimat pembukanya akan menyebutkan berdasarkan nomor surat sekian, maka dengan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan sebagai referensi korespondensi. Lalu yang berikutnya, penyimpanan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ya, karena apa? Karena dengan sistem nomor tidak akan sama ya. Ya, tidak akan mungkin ada yang dokumen nomor yang sama dari perusahaan yang lain. Tepat. Ya, mungkin kemungkinan itu kecil sekali. Lalu yang berikutnya, penyimpanan dapat dilakukan lebih teliti, cermat, dan teratur. Karena apa? Karena kita melihatnya berdasarkan nomor surat tadi. Ya, lalu penyimpanan lebih sederhana dan mudah dilaksanakan. Itu tadi karena dengan sistem ini tidak terlalu menumpuk pada saat kita menyimpan. Nah, kelemahannya apa? Ya, otomatis setiap sistem penyimpanan ini ada masing-masing kelemahannya. Yang pertama di sini kalau sistem nomor, kelemahannya adalah banyaknya map yang digunakan ya dan surat-surat beraneka ragam. Ini akan menimbulkan kesulitan karena terlalu banyak. Lalu diperlukan suatu ruangan luas. Karena apa? Karena terlalu banyak dokumen yang disimpan atau berdasarkan map-map tadi, kita otomatis memerlukan ruangan yang luas. Ya. Lalu yang berikutnya, kelemahannya adalah lebih banyak waktu dipergunakan untuk mengindeks. Itu ya kelemahannya. Yang berikutnya adalah sistem tanggal. Tanggal di sini adalah yang kita perhatikan adalah tanggal surat atau yang disebut dengan chronological filing system. Ya, ini didasarkan pada urutan tanggal, bulan, dan tahun yang dijadikan sebagai pedoman untuk penyimpanan.
Nah, kelebihannya apa di sini kalau sistem tanggal? Seperti Ibu katakan, masing-masing sistem itu ada kelemahannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau sistem tanggal, kelebihannya lebih cocok digunakan dalam pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Misalnya apa nih, tanggal jatuh tempo mungkin berkaitan dengan pajak atau kredit. Nah, ini bisa ya. Nah, lebih sederhana dan mudah diterapkan dalam hal tersebut tanpa klasifikasi. Karena kita apa lihatnya? Dari segi tanggal surat ya. Jadi kalau ada tanggal yang sama berarti kita simpannya di tanggal tersebut, surat-surat itu, dokumen tersebut. Nah, kelemahannya apa di sini? Sistem tanggal, tidak semua unit pengolahan dalam organisasi cocok untuk menetapkan sistem ini. Jadi tidak semua organisasi yang dapat menggunakan ya. Lalu yang kedua, akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjam menyebutkan perihal suratnya. Jadi ada pihak-pihak atau pegawai atau bagian tertentu yang ingin meminjam dokumen tersebut, biasanya dia tidak ingat tanggal suratnya, tetapi yang diingat adalah hal suratnya. Misalnya begini, saya butuh untuk meminjam surat tentang penawaran produk dari perusahaan A. Nah, dia tidak akan ingat tanggal suratnya. Nah, ini akan menyulitkan pada saat mencari surat tersebut, karena dengan sistem yang kita gunakan adalah sistem tanggal, bukan dari hal suratnya. Lalu yang berikutnya adalah orang sering lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Nah, jadi tidak semua orang ingat tanggal suratnya ya. Pasti yang akan diingat adalah yang lebih mudah adalah hal suratnya. Itu yang lebih mudah. Nah, ini adalah kelemahan dengan menggunakan sistem tanggal surat. Yang berikutnya ada sistem wilayah, geographical filing system. Nah, ini penyimpanannya berdasarkan wilayah. Ya, untungannya apa di sini? Jika terjadi adanya penyimpanan dokumen atau arsip, ya, dengan kita melihat dengan sistem wilayah, berarti kita sudah bisa mengelompok-kelompokkan ya. Lalu mudah dalam melakukan pencarian dan keterangan karena sudah dikelompokkan dengan sistem wilayahnya tersebut. Pada saat kita ingin mencari atau menemukan kembali, kita lihat surat itu termasuk di wilayah mana, misalnya Jakarta, Tangerang, Bogor dan sebagainya gitu ya. Nah, otomatis ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, paling tidak pihak atau pegawai yang melakukan penyimpanan atau disebut arsivaris, paling tidak dia harus mengetahui letak geografi atau wilayah yang tercantum di surat tersebut. Nah, kalau dia tidak paham, nah ini akan repot ya. Nah, yang kedua kelemahannya adalah harus diperlukan adanya guide atau semacam buku petunjuk yang berdasarkan batas wilayah. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu juga wilayah ini termasuk wilayah mana, misalnya Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang misalnya, gitu ya. Lalu kemungkinan besar akan salah penyimpanan jika petugas tidak mempunyai wawasan mengenai geografi. Itu tadi ya, kalau petugas atau arsivaris itu tidak tahu tentang wilayah pada yang tercantum pada surat tersebut atau arsip tersebut. Nah, otomatis dia akan salah dalam menyimpannya. Yang terakhir di sini adalah sistem subjek. Nah, penyimpanan dokumen ini berdasarkan adalah dari segi masalah atau hal surat. Nah, biasanya di surat itu kan ada perihal atau hal surat, misalnya penawaran produk, ya, atau surat pesanan. Nah, berarti kalau kita menyimpan ya berdasarkan hal tersebut ya. Nah, kelebihannya apa di sini? Yang pertama, mampu dikembangkan dengan tidak terbatas judul dan susunannya. Kita bisa kembangkan ya, karena biasanya dengan sistem penyimpanan subjek ini ada klasifikasinya, misalnya di bagian pemasaran apa saja, misalnya pesanan, penawaran ya. Terus kalau di bagian kepegawaian misalnya ada tentang mutasi ya. Nah, kalau misalnya tentang administrasi ya berkaitan dengan undangan ya, itu seperti itu. Karena di sistem subjek itu ada klasifikasi. Ya, mungkin kalau kalian buka lagi materi kearsipan mungkin akan lebih paham lagi karena Ibu tidak akan membahas secara luas ya. Lalu mudah mencari keterangan jika perihalnya saja diketahui. Ya, kita tinggal lihat halnya apa nih tentang pesanan ya, berarti kita tinggal cari CPM berapa ya gitu kodenya. Nah, sekarang kalau dari segi kekurangan sistem subjek kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Nah, ini juga sama.
Seperti Ibu katakan tadi, semua sistem penyimpanan ini masing-masing punya kelemahan. Jadi tidak semua sistem subjek ini maksudnya sistem subjek ini tidak bisa digunakan untuk semua jenis surat, ya. Lalu yang kedua, kekurangannya sulit mengklasifikasi apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama. Nah, ini kadang-kadang kalau kita menggunakan klasifikasi kita harus hati-hati, jangan sampai salah, ya, karena hampir mirip, ya, perihalnya misalnya, itu ya yang akan menyulitkan seorang pegawai atau arsivaris untuk membuat klasifikasi. Nah, materi ini sampai di sini. Ya, sebenarnya dengan sistem kearsipan ini bisa dikombin, ya, maksudnya bisa digabung-gabung, misalnya sistem kronologis dengan sistem tanggal. Ya, itu biasanya pelaksanaan seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila kurang paham, kalian bisa menanyakan secara langsung lewat chatting, lewat Google Classroom atau WA Group, ya. Untuk tugas sudah ada di Google Classroom. Semoga materi hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.